Shalom saudara, shalom. Puji syukur saudara, seperti saya katakan di awal, ini adalah minggu terakhir di bulan Juli. Dari rangkaian khotbah, ini yang terakhir saudara, seri GOOD. Minggu pertama kita diingatkan tentang G, generous itu murah hati. Anak Tuhan tidak boleh pelit saudara. Karena anak Tuhan hidupnya diberkati Tuhan. Amin. Yang kedua kita diingatkan tentang one, hidup jadi satu. Dalam family, dalam bisnis, dalam pelayanan, apapun yang satu akan jadi luar biasa. Oh, yang kedua bicara soal ketaatan, obey. Percuma kita belajar banyak tentang Tuhan, tapi kalau kita tidak taat, atau taatnya setengah-setengah. Waktu kita tunduk dengan Tuhan, ketaatan mendatangkan berkat. Yang terakhir hari ini kita bicara soal deeper, sesuatu yang lebih dalam. Kerinduan ingin lebih dalam dengan Tuhan. Saudara, sebagai anak Tuhan, kita mungkin ikut Tuhan tidak tahu berapa lama. Ada yang baru 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ukurannya beda-beda. Tapi kedalaman dengan Tuhan tidak ditentukan dengan seberapa lama kita ikut Dia. Tapi apakah dalam hari-hari kita waktu kita ikut Dia, bukan cuma di minggu, kita sungguh punya hubungan yang semakin dalam-dalam dan dalam dengan Dia. Sehingga kita semakin kenal Tuhan, semakin yakin dengan Dia, beda dengan 10 tahun yang lalu. Mengapa? Karena hari ini saya lebih dalam dengan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus ingin kita punya hubungan yang dalam dengan Dia. Dia melukiskan itu dengan satu gambaran, yaitu pohon anggur. Satu ayat yang kita akan baca, dan sering kita baca mungkin, tapi kita akan renungkan kembali. Kita buka Yohanes 15, Bapak Ibu, ayat 1-5. Yohanes pasal 15 ayat 1-5. Pertama tentang pokok anggur, Bapak Ibu. Ya, 1-5 yang di rumah bisa mendapatkannya dari tampilan layar. Yang gereja akan membacakannya bersama saya. Saya akan baca ayat pertama dulu, Bapak Ibu yang kedua. Nanti yang terakhir ayat kelima kita bersama-sama. Yohanes pasal 15 ayat 1-5 saja. Yang sudah ketemu katakan amin. Demikian firman Tuhan. Saya mulai dulu dari ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Silakan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bersama-sama. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara lihat, Tuhan Yesus menunjukkan pohon dan kita ranting, saudara. Ranting kalau mau hidup harus nyambung terus dengan pohon. Itu logikanya, saudara. Sehebat apapun, setebal apapun ranting atau dahan, waktu dia patah, dia akan layu, kuning, habis. Apapun itu saudara harus tertancap dengan pohon supaya dia bisa terus hidup. Hijau, berbuah bahkan. Nah, Yesus katakan seperti itulah kita dengan dia, saudara. Kita ini ranting. Berapa puluh yang datang pagi ini, yang nonton dari rumah, kita ini ranting semuanya. Tapi dialah pokok anggur, pohon anggurnya. Dan kita diundang untuk terus tertanam. Di ayat 5 dikatakan tadi, saudara. Tuhan bilang satu gambaran yang bagus sekali. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Itu bicara juga soal one, saudara. Unity, kesatuan. Seperti Kristus dengan Bapa di sorga, satu. Dia pun ingin kita dengan dia jadi satu. Saudara, tapi bagaimana kita bisa mencapai kesatuan ini, kedalaman ini dengan dia? Yang pertama, saudara, tidak mungkin bisa terjadi kalau kita tidak menyediakan waktu untuk Tuhan. Kita harus buat ini menjadi prioritas. Mengutamakan waktu dengan dia. Saudara, waktu dikatakan ayat tadi, tinggallah di dalam aku. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara, Alkitab bahasa Inggris Message Bible, kata tinggal, saudara, menggunakan kata ini, saudara. Menggunakan kata seperti orang membangun rumah. Ya, make your home, buatlah rumahmu di dalam dia, di dalam Kristus. Dan joinlah, adalah, bergabunglah di dalam dia.
Jadi kita kata tinggal seperti kita sedang membangun rumah kehidupan kita di dalam Kristus, tidak kemana-mana saudara. Apapun yang kita buat di dalam sebuah rumah, sedih senang, baik tidak baik kita buat di dalam rumah, utuh saudara ada di dalam Kristus. Tetapi sulit kita mencapai ini saudara kalau kita tidak komitmen untuk sungguh-sungguh tinggal di dalam Dia. Banyak di antara kita tentu mengaminkan ingin berkat dari Tuhan. Pasti saudara, siapa yang nggak mau berkat dari Tuhan? Betul? Berkat kesehatan, finansial, damai sejahtera, keharmonisan. Wajar dan tidak salah ingin berkat Tuhan. Tapi apakah hubungan kita juga cukup kuat dalam dengan Dia, saudara? Bagi kita yang hal ini mengalami pergumulan demi pergumulan, apakah kita menjadi ranting yang terus tertanam di dalam Tuhan? Atau saudara cuma sesekali kita tertanam di dalam Tuhan? Saudara, kedalaman tidak akan terjadi tanpa ada hubungan yang kuat dan konsisten. Kedalaman tidak akan terjadi tanpa ada hubungan yang kuat dan terus-menerus. Kalau kita ingin lebih dalam bersama Tuhan, tidak bisa saudara kita, mungkin saudara bilang aku berhubungan kok dengan Tuhan. Tetapi hanya seminggu sekali. Atau sebulan sekali, atau kalau ingat saja. Beda dengan orang yang waktu dia mengutamakan Tuhan sebagai hal yang penting, dia menyediakan waktu untuk Tuhan setiap hari, saudara. Bukan dia tidak sibuk. Bukan dia tidak punya gawean. Tapi dia tahu karena Tuhan itu penting, dia utamakan. Saudara, cinta tidak bisa tidak diukur dengan waktu. Harus diukur dengan waktu. Anak kecil apalagi, mereka mengartikan cinta dengan time, waktu. Kalau kita mengatakan Tuhan itu penting, harusnya kita menyediakan waktu untuk Dia. Supaya kita lebih kenal Dia lebih dalam. Dan lebih kuat, lebih konsisten. Saudara, apakah saudara punya waktu yang cukup tiap-tiap hari dengan Tuhan? Saudara, seringkali kita tidak punya cukup waktu bersama Tuhan. Alasannya kenapa, saudara? Apa yang pertama? Yang paling sering kita sebut, kenapa kok tidak punya waktu dengan Tuhan? Baca Alkitab kek, doa kek. Dua hal itu paling penting bukan dalam hidup orang percaya? Baca firman dan doa. Mengapa, saudara? Apa? Apa? Yang pertama alasannya kenapa, saudara? Sibuk. Betul ya? Siapa di ruangan ini yang paling sibuk menurut saudara? Coba, tidak apa-apa. Salah pun tidak apa-apa. Siapa yang menurut saudara? Oh ini nih, si Koko ini paling sibuk caknya di gereja kita nih. Tak kata yang kalahin dia. Siapa tuh? Cece nih, Cece nih. Nah, siapa menurut saudara di ruangan ini yang paling sibuk menurut saudara? Devi? Hah? Salah dengar saya? Sebut saja nama, nggak apa-apa saudara. Salah nggak apa-apa. Hakim? Jadi sebut Hakim tadi. Betul? Ibu Hakim paling sibuk? Tidak. Nah, siapa lagi saudara? Pak Erik, menurut Pak Erik siapa yang paling sibuk di sini? Akulah Mose ya. Pak Adam, telepon susah, mengindikasikan susah. Jangan-jangan lagi tidur kok. Saudara setuju? Untuk saudara, Pak Adam paling sibuk. Pak Adam mengiyakan? Tidak juga. Biasa be. Satu lagi, tadi yang pria. Wanita yang paling sibuk menurut saudara di ibadah ini. Sibuknya benar-benar sibuk, saudara, bukan sibuk cak yoyo sibuk, bukan saudara, bukan gaya-gayaan sibuk, tapi sungguh-sungguh nih kelihatannya sibuk sekali. Tadi Pak Erik katakan indikasinya adalah di telepon susah. Susah dihubungin begitu. Wanita siapa di ruangan ini yang menurut saudara paling sibuk? Sampai nggak punya waktu, kan? Dihubungin susah, diajak ketemu susah. Siapa? Tidak ada? Sama Ibu Hakim, C. Kenapa, C? Di telepon katanya ado gawe terus. Itu memang budaya orang Palembang, C. Selalu ado gawe, ado gawe. Betul, saudara? Orang Palembang kan begitu ya, Pak Kiki ya? Selalu begitu, ado gawe, ado gawe. Apakah Bu Hakim dua orang mengatakan, C? Oh.
Nah, saudara gini, kita selalu mengatakan kita ini sibuk. Saudara kebayang tidak, Tuhan Yesus itu juga sangat sibuk loh sebenarnya. Betul? Di 3 tahun akhir pelayanannya, dia paling sibuk di zaman itu. Dicari orang, diikutin orang, orang minta mujizatnya. Tapi dia selalu punya waktu untuk dengan sengaja menarik diri berdoa dengan Bapa di sorga. Artinya kesibukan jangan sampai mengikat kita, menggeser prioritas kita, saudara. Tapi waktu kita asal ada kemauan, saudara ingat, asal ada kemauan kita bisa memilih membangun rumah kehidupan kita di dalam Kristus. Kita ingin join dengan Tuhan every day, setiap waktu kita ingin memilih tinggal di dalam Dia, melebihi hal-hal yang lain. Karena kedalaman tidak bisa terjadi kalau kita tidak kuat dan tidak konsisten. Saudara tidak akan kenal saya dengan baik kalau kita jarang bertemu. Atau kalaupun bertemu, jarang berkomunikasi. Betul? Saya tidak akan kenal saudara juga kalau saya tidak intens ketemu saudara. Membuka hati, berbicara heart to heart dengan saudara. Sedemikian juga dengan Tuhan. Nah pertanyaannya, apakah kita cukup dalam dengan Tuhan? Saudara, mari kalahkan mitos kesibukan sampai kita tidak punya waktu dengan Tuhan. Saya dengar orang Singapura, saudara, sesibuk-sibuknya naik MRT, saudara, kereta bawah tanah, sibuk sekali, kejar, lari gitu. Tinggal berapa menit mereka harus pas sampai masuk gerbong, kejar-kejaran, rebutan, apalagi di pagi hari. Tapi begitu masuk, saudara, mereka langsung, beberapa, tidak semuanya, beberapa anak Tuhan duduk di MRT, buka gadgetnya, iPad-nya, baca firman Tuhan. Kan lumayan tuh nunggu kan, 10 menit sampai ke stasiun berikutnya, mereka baca. Yang penting saudara ada kemauan di tengah-tengah kesibukan kita. Apakah kita tinggal di dalam Dia, kita mau terus deket-deket cari Dia, deket-deket cari Dia. Kalau itu penting, berarti best friend-nya kita, saudara. Saudara akan rajin-rajin cari. Kalau itu penting bagi saudara, tanpa disuruh, saudara akan pengen ketemu lagi deh. Anak saya, saudara, yang kecil, yang bayi, baru 2 tahun umurnya. Dia punya best friend di rumah, saudara. Saudara tahu nggak apa itu? Setiap pagi saudara bangun tidur. Ya, saudara, setiap pagi bangun tidur, setiap siang pulang dari gereja kami ngantor, setiap sore bangun tidur, setiap malam sebelum tidur dia selalu temu best friend-nya. Saudara tahu apa itu? Di rumah, saudara. Yang bisa tebak ini luar biasa, saudara. Hebat sekali ini. Dia punya best friend di rumah. Saudara tahu apa itu? Namanya kulkas, saudara. Setiap pagi buka kulkas. Dia suka anggur, Bapak Ibu. Anggur mano, dia bilang gitu. Kalau nggak anggur dia cari. Buka kulkas, saudara. Sampai kami harus beli penutup kulkas tambahan, saudara. Oh nggak dibuka, dia mau tarik kulkas semua roboh kali. Udah, ini kita bujuk-bujuk. Siang pulang gereja, buka kulkas. Sore juga buka kulkas. Di saat itu, saudara, teman terbaiknya bukan Tuhan Yesus, tapi kulkas, saudara. Dikit-dikit cari kulkas. Mengapa, saudara? Saya pikir karena ini menjawab kebutuhan dia. Di kulkas tuh banyak buah, saudara. Banyak yang dia suka. Es krim lah, susu lah. Apapun dia buka kulkas. Temu tak temu, yang penting dia buka dulu. Nah, saudara, saya mulai merenung waktu lihat dia ini kadang-kadang lucu juga. Saya pikir, gimana saya dengan Tuhan ya? Apakah juga waktu saya melihat Tuhan menjawab kebutuhan saya sebagai juru selamat, Tuhan, dia Tuhan ya. Apakah dikit-dikit saya cari dia? Atau saya lebih banyak cari yang lain ketimbang dia? Waktu ada masalah, who the first person? Siapa orang pertama yang saya cari? Tidak masalah sih saya cari istri, suami, atau teman baik. Apakah saya cari dia dulu? Dan apakah dikit-dikit saya temui dia dulu? Saudara, bagaimana kita bisa tinggal di dalam dia jika kita tidak meluangkan waktu bersama dia? Bapak Ibu, entah pagi hari, malam hari, kapan waktu yang kita punya, konsisten saja kasih Tuhan waktu. Saya waktu pagi nggak lebih dari 10 menit, saya doa baca firman. Bagi saya baca dikit firman, yang penting saya lakukan. Daripada saya baca banyak, saya tidak lakukan. Sore atau malam saya flashback. Mengapa? Saya ini orang yang pelupa. Makin bertambah umur, saya rasa saya semakin gampang lupa. Puji Tuhan Bapak Ibu yang umurnya lebih daripada saya, ingatan masih kuat. Saya baca firman, saudara, pagi kenceng, semangat, bukan main. 1 jam, saya lupa apa yang saya baca. Bapak Ibu pernah merasakan itu?
Pernah merasakan itu? Luar biasa Roh Kudus berbicara. 1 jam kemudian lupa galau. Pernah? Saya merasa menyesal berapa kali. Saya bilang, "Roh Kudus tolong bantu. Apa yang saya baca, itu saya bawa sepanjang hari." Bagaimana caranya? Siang-siang saudara, karena kan nunggu lampu merah lama, mau ini lampu merahnya baru mulai, itu mau 2 menit saudara. Cepat-cepatlah saya buka dikit, flashback apa yang saya baca, remind, diingatkan kembali. Sore-sore saudara, nggak ada kerja, saya buka dikit, saya remind. Mau seenak, mau sependeta, tapi dekat dengan Tuhan bukan untuk pendeta, tapi untuk setiap kita anak Tuhan, supaya kita lebih dalam. Yang kedua saudara, bukan cuma tinggal di dalam Dia, kita harus menerima dibersihkan oleh Tuhan. Ayat kita baca ayat kedua mengatakan saudara, bahkan ranting yang berbuah pun, bukan yang tidak berbuah, ranting yang berbuah pun dibersihkan oleh Tuhan, dipangkas oleh Tuhan. Nah, kita kadang tidak mengerti saudara, kok begini? Saya sudah ikut Tuhan, melayani, setia lagi persembahan. Tapi mengapa kelihatannya Tuhan banyak kasih saya problem ini sehingga menekan saya sedemikian rupa? Sehingga saudara saya tidak nyaman begitu. Saya kurang apa dengan Tuhan? Saudara pahami, Tuhan tidak bermaksud jahat dengan kita waktu Dia mendatangkan pergumulan. Waktu engkau ikut Tuhan, tidak berarti masalahmu Tuhan singkirkan. Justru kadang Tuhan izinkan, malah Tuhan izinkan lebih banyak engkau alami, supaya engkau lebih kuat. Tuhan sedang membentukmu. Tuhan sedang memangkas-mangkasmu supaya engkau lebih banyak berbuah. Bapak Ibu ada yang hobi bercocok tanam, menanam pohon di sini? Ada yang suka tanam pohon jambu, mungkin pohon mangga, apalagi pohon-pohon yang kelihatannya tidak lama untuk berbuah, karena mungkin kita tidak sabar kadang harus nunggu begitu lama. Kalau kita rajin merawat pohon dan ingin cepat berbuah, saudara, salah satunya adalah dengan memangkas daun-daun yang tidak produktif, tapi dia menyerap air dan unsur-unsur zat, kita pangkas supaya fokusnya lebih kuat untuk menghasilkan buah. Saya pernah nonton saudara untuk menghasilkan pepaya saudara. Pepaya itu ranting-ranting bagian bawahnya. Gak tahu ini benar atau tidak, Bapak Ibu boleh koreksi saya kalau saya salah. Beberapa dahan di bawah harus engkau pangkas supaya fokusnya dia ke atas dan buahnya lebih cepat berbuah. Saudara, waktu Tuhan mengizinkan itu terjadi, engkau mengalami pergumulan, merasa sakit, sudah setia mengikuti Tuhan tapi menggiring Yesus seperti punya kita naikkan tadi, menggiring Yesus tapi masalah masih banyak. Kalau kau tidak punya kedalaman yang kuat dengan Tuhan, engkau akan gampang namanya kecewa. Kau akan gampang namanya ragu. Tapi waktu kau punya hubungan yang dalam dengan Tuhan, apapun yang terjadi, kau tidak akan tinggalkan Tuhan. Sudah ikut Tuhan, malah putus dengan pacar. Waduh. Sedih saudara? Sedih. Sudah ikut Tuhan, mengasihi Tuhan, menggiring Yesus seumur hidupku, penyakit berat datang. Waduh, kalau tidak kuat dengan Tuhan, apa yang terjadi saudara? Goncang ini. Sudah ikut Tuhan, karyawan banyak macam-macam. Yang bagus berhenti. Yang datang ini baru kerja, malah nipu, malah ngompor-ngomporin ke orang lain, bikin pusing. Pelanggan yang setia tiba-tiba hilang. Aduh, apa yang terjadi Tuhan? Kalau saudara tidak kuat dengan Tuhan, saudara nggak gampang kecewa. Tapi seperti anak-anak Tuhan dalam Alkitab, saudara. Mereka setia kepada Tuhan. Abraham, kurang apa dia? Yusuf, kurang apa dia, saudara? Daniel, kurang apa dia? Paulus, apalagi Bapak Ibu, kurang apa dia? Tapi Tuhan izinkan pergumulan demi pergumulan datang. Hancurin dia? No. Tapi Tuhan pakai untuk ngangkat mereka. Apa yang terjadi, saudara? Mereka kecewa? No. Mereka ragu? No. Tapi mereka punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Mereka tahu Tuhan selalu baik bagi mereka. Amin. Tuhan tidak pernah jahat kepada mereka. Pengenalan yang kuat itu membuat mereka tidak goyah. Nah, saudara, apakah hubungan kita cukup kuat dengan Tuhan sehingga kita tidak goyah? Apa satu sifat Ko Erik Cemeri yang sangat positif? Satu saja, walaupun banyak. Satu saja. Family man. Family man, Bapak Ibu, diterjemahkan adalah orang yang mencintai keluarga. Andai kata datang satu orang hari ini, dia ngomong sama Ibu Mary, Bu Mary,
suamimu itu tidak cinta sama keluarga. Dia waktu kumpul sama kami, dia ngomong sebenarnya dia tidak sayang sama istri, tidak sayang sama anak. Begini, begini, begini. Pokoknya yang berlawanan dengan yang Cece yakinin. Mary percaya tidak? Tidak percaya, Ce. Walaupun orang yang ngomong ini, ngomongnya meyakinkan, bukan orang yang sambil lalu yang baru kita kenal. Tiba-tiba datang orang yang lama. Lalu dia ngomong kalimat yang berlawanan. Cece percaya? Tidak. Mengapa, saudara? Karena sudah kenal. Sudah merit. 30 tahun ada, Ce? 25 tahun. Ulang tahun perak, saudara. 25 tahun sudah kenal. Tidak mungkin. Suami aku ini jempol family man. Mengasihi keluarga. Kalau jangan masih ngomong, pergilah. Diusir, saudara. Kenapa? Omonganmu tidak tepat. Aku kenal dia. Bibit bebet bobot ini suami aku. Aku sudah kenal dia. Satu lagi saya ambil contoh. Menurut Ko Hardi, istri Koko ini satu hal positif apa yang dia miliki? Yang Cece miliki? Peduli keluarga. Bagus-bagus jemaat GFCC Dempo ini, saudara. Luar biasa. Andai kata datang hari ini, cewek kok datang. Ko Hardi, lalu dia bilang, istri Koko ini bisik-bisik itu sebenarnya dia benci dengan mertua. Koko percaya? Dia tidak peduli dengan anak. Dia rasa beban selama ini, terpaksa dia kerjakan itu. Koko percaya? Tidak. Why? Mengapa? Karena sudah kenal. Sudah dekat. Betul? Pengenalan, saudara, membuat saudara tidak gampang goyang. Tapi kalau saudara tidak kenal, ambil itu, makan itu omongan saudara. Padahal omongan itu bisa jadi fitnah. Bisa jadi gosip yang tidak benar. Berdua bisa retak, rumah tangga bisa retak. Kalau kita tidak kenal. Tapi waktu kita kenal baik, terutama juga dengan Tuhan. Apapun, saudara, tidak akan sanggup menggoyahkan kita. Mengapa? Kita tinggal di dalam Dia, aku dibersihkan Tuhan pun, aku tidak akan masalah. Nah, saudara, renungkan ini. Apakah jangan-jangan, saudara, waktu kita punya banyak problem di luar, sebenarnya problemnya itu bukan di luar, tapi di dalam. Karena hubungan kita dengan Tuhan yang kurang baik. Saudara, apakah jangan-jangan masalah kita dengan pasangan ini bukan masalah dengan pasangan yang sejatinya itu problem. Tapi kita dengan Tuhan yang lagi tidak beres. Saudara paham maksud saya? Waktu emosi saudara dikit-dikit gampang tersinggung, gampang meledak, sumbu pendek orang ngomong, gampang tersulut. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Itu jangan-jangan hanya pelampiasan. Ternyata waktu ditelusuri ke dalam, ternyata selama ini saudara mulai menjadi ranting yang seperti mau lepas dari Tuhan. Saudara nggak dekat dengan Dia. Sifat-sifat saudara pun nggak seperti Tuhan. Saudara nggak intim dengan Dia. Nggak merasakan kasih yang cukup dari Dia. Perhatian dari saudara. Tuhan memperhatikan kita, tapi karena kita nggak dekat. Kita nggak dapat itu akibatnya. Orang sekitar jadi pelampiasan kita. Jangan-jangan pilihan kita yang bodoh cuma pelampiasan kita selama ini nggak dekat dengan Tuhan. Akarnya jangan-jangan bukan di luar masalah, tapi masalah di dalam. Tapi waktu saudara beres yang di dalam ini, saudara, yang di luar saudara akan hadapi dengan begitu baik dan positif. Nah, saudara, kalau kita, yang terakhir ini Bapak Ibu, kalau hubungan kita mendalam dengan Tuhan, buahnya akan luar biasa. Kalau hubungan kita mendalam dengan Tuhan, dikatakan oleh Tuhan Yesus, di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa. Tapi kalau kamu tinggal di dalam aku, buahnya akan banyak. Buahnya akan banyak, akan memberkati kamu, dan akan memberkati sekelilingmu. Waktu kau dalam dengan Tuhan, saudara, masalah sebesar apapun, tidak apa-apa, aku bisa hadapi dengan Tuhan. Yang lalu lebih berat, aku lewat. Masa yang ini Tuhan tidak tolong aku? Pasti akan tolong aku juga. Amin. Aku pasti bisa hadapi. Mengapa? Aku dekat dengan Tuhan. Baca firman setiap hari, Roh Kudus ingatin firman Tuhan itu. Muatin. Sabar ya dengan pasanganmu. Jangan emosi. Jangan main tangan. Sabar. Jangan balas. Tuhan ingatkan saudara. Mengapa? Saudara dekat dengan Dia. Akibatnya saudara, bukan luar yang berubah. Dalam diri dulu yang berubah. Nah saudara, apakah hari-hari ini kita sedang mengalami pergumulan ditekan, tanda petik, oleh Tuhan?
Saya nonton sebuah podcast bagus, saudara. Dikatakan, kalau buah jeruk ditekan, keluar apa, saudara? Sari, sari jeruk. Buah apel, saudara press, keluar apa? Sari apel. Mangga, saudara press, keluar sari mangga. Nggak pernah saudara press jeruk, keluarnya sari apel, nggak pernah. Waktu ditekan, keluarlah itu sarinya. Manis pahit keluar dari jeruk, betul? Nah, kadang manusia juga demikian. Saudara mau lihat orang, saudara keluarnya apa? Waktu dia ditekan, keluar aslinya. Buah bisa berbohong. Ini orang yang susah menilai buah, saudara. Berapa kali contoh, apa beli buah ini kok luarnya bagus, dalamnya belum tentu. Saudara lihat buah mangga, saya lihat mata, cantiknya. Bawa pulang apa yang terjadi? Rasanya apa, saudara? Asam. Beli durian, ada orang goncang-goncang, cium ujung, cium bawah, saudara. Saya nggak bisa begitu. Tapi mereka tahu dari begitu bisa menilai. Tapi waktu kita buka, kita press, sarinya yang sesungguhnya akan keluar. Nah, saudara, kadangkala Tuhan izinkan masalah untuk menekan kita, untuk menunjukkan siapa kita sejatinya. Bukankah kita paling kelihatan itu waktu sedang ditekan, saudara? Tapi waktu kau mengalami tekanan dari Tuhan, ada sisi-sisi yang kurang baik selama ini tidak tersingkap. Biarkan Tuhan bersihkan itu. Tuhan ingin kita jadi lebih baik, naik kelas dengan segala sifat karakter kita. Lebih dalamlah dengan Tuhan, saudara. Sediakan waktu bersama Dia. Tidak perlu lama, asal cukup untuk bersama dengan Dia. Kalau yang lain dalam keluargamu belum mulai, dosa tunggu dulu. Kadang kalau tunggu, jalan-jalan. Mulai dengan dirimu saja dulu. Kau percaya, kau jadi istri, suami, anak, dengarkan ini. Kau mulai dulu. Nanti Tuhan akan berkati. Mereka akan ikut. Jangan tunggu dulu. Saudara, kebiasaan nunggu ini tidak baik. Jangan tunggu dulu. Mulai dengan dirimu. Dan kalau kau mengalami tekanan, dibersihkan dengan Tuhan. Sabar dalam proses. Percaya. Tuhan ini lagi ingin buat, buah kita sudah berbuah sekarang. Tuhan ingin buat jadi lebat lagi. Amin. Amin. Nah, kalau ingin buah lebih lebat, terima pembentukan dari Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Saudara, renungkan firman Tuhan ini. Adakah di antara saudara yang sedang mengalami pergumulan? Situasimu susah dijelaskan. Tapi kadang mungkin di dalam hati, diam-diam kecewa, marah dengan Tuhan, ragu dengan Tuhan. Aku kurang apa dengan Tuhan? Tapi mengapa rasanya hidupku berat, banyak tekanan, banyak pergumulan? Sudah katakan, Tuhan ampuni aku, jikalau aku menolakmu. Tapi biarlah di waktu ini aku kembali dekat dengan Tuhan. Melihat tekanan masalah yang kau berikan untuk membentukku. Saudara, jika kalau selama ini saudara mengatakan Yesus itu penting, tapi cuma berarti di kata-kata, saudara tidak menyediakan waktu yang cukup dengan Dia. Mari ya, jadikan firman Tuhan ini panggilan untuk mengajak saudara kembali dekat dengan Dia. Kembali intim dengan Tuhan. Mari berdoa, Bapak Ibu. Bapa dalam sorga, terima kasih sudah mengingatkan bahwa kami ini adalah ranting. Sehebat-hebatnya ranting, kalau tanpa tertanam di pokok anggur, kami akan habis layu. Hari ini Tuhan, dengan rendah hati kami tidak mau bermegah di hadapan Tuhan, selain dengan sujud di hadapan Tuhan, mengatakan kami perlu Tuhan. Kami ingin menggantungkan diri kepada Tuhan. Kami ingin menggantungkan pada hikmat Tuhan, pada kuasa Tuhan, pada kasih Tuhan yang terus mengalir dalam diri kami, terus memenuhi kami, supaya hidup kami berbuah bagi keluarga kami, dalam bisnis kami, dalam relasi-relasi kami. Tuhan, tolong kami. Jikalau selama ini kami sudah menjadi ranting yang jauh, biarlah kami kembali tertanam dekat kepada Tuhan. Bagi kami yang sudah tertanam, kami semakin dekat kepada Tuhan. Kami tidak akan tunjuk orang lain, tapi kami akan tunjuk diri kami untuk mulai dulu bersama dengan Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami, ingatkan kami firman Tuhan ini, agar kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.